Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pokok bahasan kita hari ini masih Al-Ismul Mausul bagian 6, ya, edisi 297. Kemudian pada edisi ini kita berbicara secara khusus mengenai al-aid. Al-aid atau ar-raji'. Aid itu berasal dari kata kerja ada. Ada ya'udu aid. Ada itu kembali. Isim fa'ilnya yang kembali itu aid. Roja'ah juga sama dengan ada, kembali. Yang kembali itu roja'. Dia mengacu pada pola fa'ilun, roji'un, aidun, ya. Apa itu aid, apa itu roji'? Nanti kita lihat di sini. Poin 1, jika silatul mausul, kita harus ingat itu silatul mausul. Apa silatul mausul? Silatul mausul itu kalimat atau frasa setelah isim mausul untuk menjelaskan isim mausul, untuk melengkapi makna isim mausul, ya. Jika silah mausul merupakan kalimat, jadi bukan frasa, sebab silah mausul itu juga bisa frasa. Tapi silah mausul yang kita bahas di sini itu silah mausul yang kalimat, ya, baik ismiyah maupun fi'liyah. Ya, kalimat ismiyah jarang digunakan sebagai silah mausul. Yang sering digunakan sebagai silah mausul adalah kalimat fi'liyah. Jadi kalimat yang sering digunakan sebagai silah mausul adalah kalimat fi'liyah. Maka ia silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu mulai dari sini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu yang munfasil, marfu. Baik yang bersambung. Yang bersambung ini hu, huma, kebetulan sama dengan huma. Hum, kebetulan sama dengan hum. Hiya itu ha, ya, huma sama. Hunna itu sama. Jadi yang bersambung dengan yang berdiri sendiri, itu yang sama itu huma, itu apa? Huma, hum, huma, hunna. Kalau huwa beda. Huwa itu berdiri sendiri, bersambung itu hu. Hiya itu berdiri sendiri, bersambung itu ha. Ya. Jadi maka ia harus mengandung kata ganti orang ketiga. Jadi silah mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga. Atau dalam silah mausul itu harus ada kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul. Jadi kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul, ya. Pada isim mausul. Kata ganti itulah yang dinamakan aid atau roja'. Kata ganti itulah yang dinamakan aid atau roji'. Coba, ini yang saya garis bawah ini silah mausul. Silah mausul itu kalimat setelah isim mausul, ya. Ini silah mausul. Di sini kita tidak berbicara mengenai frasa jar majrur atau frasa dzarfi setelah isim mausul. Kita fokus pada kalimat. Coba kita lihat, ini nasarani, ini secara harfiah artinya apa? Nasara, dia telah menolong itu saya, kan? Jadi dia telah menolong saya. Dianya mana? Dianya tersembunyi di nasara. Ya, sayanya mana? Sayanya i. Ada di situ kata ganti untuk orang ketiga yang mengacu pada isim mausul? Ya dia. Dia itu kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul, ya. Jadi dia laki-laki itu ya ini alladzi. Kan begitu kan? Nah,
Jadi alladzi itu ini al-mudarris. Jadi dia laki-laki itu identik dengan alladzi, identik dengan al-mudarris. Jadi kalau kita terjemahkan kalimat ini secara harfiah, guru yang dia menolong saya seorang muslim. Itu terjemahannya secara harfiah. Terjemahan yang benar dalam bahasa Indonesia bukan begitu. Dalam bahasa Indonesia kalimatnya berbunyi, guru yang menolong saya seorang muslim. Jadi dia itu dalam bahasa Indonesia dihilangkan. Guru yang menolong saya seorang muslim. Tapi dalam bahasa Arab harus ada itu, dia itu. Dia itu tersembunyi di Nasara. Kan begitu kan? Dia tersembunyi di Nasara. Jadi terjemahan yang benar dari kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia adalah guru yang menolong saya seorang muslim. Guru yang menolong saya kemarin seorang muslim. Ya, jadi sabiqnya, antecedentnya itu guru. Guru yang tidak punya makna. Oleh karena yang itu harus dilengkapi dengan isim mausul nasarani. Guru yang menolong saya. Ada apa dengan guru yang menolong saya? Dia itu seorang muslim. Ini khabar ya. Jadi al-mudarris itu mubtada. Ini kalimat ismiyah. Contoh kedua, al-mudarrisani, dua orang guru. Kalau contoh pertama, guru tunggal ya. Ini dua orang guru laki-laki. Yang ya, jadi yang untuk dua orang laki-laki itu al-ladani. Al-ladani yang kita pelajari pada edisi sebelumnya ya. Kita tidak boleh menggunakan alladzi di sini. Oleh karena sabiknya itu dua orang laki-laki. Gunakan isim mausul al-ladani. Kemudian silah mausulnya nasarani. Nah ini nasarani. Nasara itu kata kerja lampau nasara untuk huma, untuk dua orang laki-laki. Nasarani, jadi mereka menolong saya. Jadi dua guru laki-laki yang mereka menolong saya itu muslim ya. Jadi oleh karena ininya itu mudarrisani dua, maka khabarnya juga dua ya. Dalam bahasa Indonesia tidak begitu. Bukan dua guru laki-laki yang mereka menolong saya, bukan begitu. Tapi dua guru laki-laki yang menolong saya. Jadi merekanya dihilangkan. Ya. Tapi dalam bahasa Arab merekanya harus pakai. Merekanya itu ini, alif ini ya. Dua guru laki-laki yang mereka menolong saya, muslimani. Ya, dua orang muslim. Nah, coba lihat ini silah mausulnya yang saya garis bawahi ini. Ada di situ kata ganti orang ketiga yang mengacu pada al-ladani? Ada nggak? Kalau tidak ada harus ada itu. Ya, harus ada. Ini alif ini. Ini alif tasniyah. Ini alif ini kata ganti marfu bersambung yang semakna dengan huma kan? Ini yang dinamakan alif tasniyah ini. Jadi dua orang guru laki-laki yang mereka membantu saya itu muslim, beragama Islam. Gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia merekanya harus dihilangkan. Merekanya ini harus dihilangkan. Jadi kalimat yang benar dalam bahasa Indonesia, dua guru laki-laki yang membantu saya. Nah, tak ada yang mereka membantu saya. Tapi dalam bahasa Arab harus ada mereka itu. Sebab mereka itu kembali ke al-ladani. Ini dua orang ini. Al-ladani, dua orang ini. Jadi mereka ini itu dinamakan aid. Aid, kata ganti orang ketiga yang kembali ke isim mausul. Itu harus ada. Harus ada.
Jadi harus mengandung, ini harus mengandung kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul. Nah, itu salah satu perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Inggris juga nggak ada itu, mereka itu, nggak ada itu mereka itu. Jadi kalau bahasa Inggris itu the two teachers who langsung helped me, yang menolong saya, bukan who they helped me, ya. Who they helped me. Tapi dalam bahasa Arab harus ada they itu. Oleh karena ketentuannya begitu, harus mengacu kata ganti orang ketiga, harus mengandung kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul. Ya. Coba kita lihat contoh berikutnya. Al-mudarrisu alladzi nasartuhu muslimun. Guru yang ini nasartuhu, ini apa arti nasartu? Nasortu ini saya membantu. Nasortu itu nasara untuk anak, untuk saya kan. Jadi guru laki-laki yang saya membantunya, jadi tu itu saya, hu itunya, yang saya membantunya itu seorang muslim. Dalam bahasa Arab begitu, tapi dalam bahasa Indonesia enggak. Dalam bahasa Indonesia, guru laki-laki yang saya bantu, ininya nggak ada ini. Hu ini, nggak ada. Yang saya bantu. Nah, kalau dalam bahasa Arab harus ada hu itu. Jadi hu itu dinamakan apa? Aid. Atau roji'. Ya. Jadi isim silah mausul, itu kalimat setelah isim mausul itu harus mengandung kata ganti orang ketiga yang mengacu pada isim mausul. Jadi guru yang saya membantunya, siapa guru itu? Seorang muslim. Nah, dalam bahasa Indonesia nggak ada itu hu itu. Jadi guru yang saya bantu, yang saya tolong, seorang muslim. Kan gitu. Oke, contoh terakhir. Al-mudarrisani, dua guru yang, oleh karena sabiqnya, antecedennya, dua guru laki-laki, maka isim mausulnya atau relative pronounnya itu alladzani, ya kan? Jadi dua guru laki-laki yang nasartuhuma artinya apa? Saya membantu mereka. Nasor itu membantu, kata kerja. Tu itu subjek. Nasor itu saya membantu. Huma itu objek. Huma itu mereka. Mereka siapa? Mereka al-mudarrisani. Ya. Jadi dua guru laki-laki yang saya membantu mereka, dua orang muslim. Dalam bahasa Arab seperti itu. Dalam bahasa Indonesia bukan. Nah, dalam bahasa Indonesia, dua orang guru yang saya bantu. Jadi yang dilingkarin ini nggak ada ini dalam bahasa Indonesia. Yang saya bantu mereka. Dalam bahasa Inggris juga nggak ada itu. Nah, dalam bahasa Arab justru harus ada, oleh karena aid. Ya, ini aid yang kembali. Harus ada kata ganti orang ketiga yang kembali ke isim mausul. Dua orang muslim. Nah, jadi pertama kali barangkali masih terasa janggal, ya kan? Tapi mari coba memahami ini. Jadi kalau kita disuruh menerjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Indonesia yang benar, terjemahannya, guru yang menolong saya, seorang muslim. Kan enak itu kan? Guru yang menolong saya, seorang muslim. Bahasa Inggris juga begitu. Tapi kalau bahasa Arab, guru yang dia menolong saya, harus ada dianya. Al-mudarrisani alladzani nasarani, dua guru laki-laki yang mereka menolong saya. Dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, mereka itu harus dihilangkan. Dua guru laki-laki yang menolong saya, muslimani, dua orang muslim. Kemudian contoh berikutnya, al-mudarrisu alladzi nasartuhu. Ya, di sini
Al-mudarrisu itu yang ditolong. Saya menolongnya, ini yang ditolong. Kalau di sini dia yang menolong. Guru yang menolong saya. Kalau ini guru yang saya tolong. Jadi di sini sabiknya itu yang ditolong. Al-mudarrisani alladzani nasartuhuma muslimani. Dua guru yang saya tolong. Jadi humanya itu dihilangkan dalam bahasa Indonesia. Yang saya tolong. Kalau dalam bahasa Arab, yang saya tolong mereka muslimani, dua orang muslim. Nah, jadi ini huma, hu, alif. Alif itu semakna dengan huma, tapi sebagai subjek. Jadi mereka menolong saya. Ya kan? Nah, kalau di sini nasaroni, dia menolong saya. Dia itu kata ganti untuk orang ketiga, tersembunyi di fi'il madhi. Ya, itu dinamakan aid. Itu dinamakan aid. Itu kata ganti yang kembali ke isim mausul. Jadi kalau ditanya huma itu siapa? Huma itu alladzani. Alladzani itu siapa? Al-mudarrisani. Hu itu siapa? Hu itu alladzi. Alladzi itu siapa? Al-mudarrisu. Nah, kemudian alif ini yang bermakna mereka ini itu siapa? Alladzani. Dua orang laki-laki itu siapa? Al-mudarrisani dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan al-aid. Al-aid itu kata ganti orang ketiga yang kembali. Jadi kata ganti yang berperan sebagai aid itu harus orang ketiga ya. Tidak boleh selain orang ketiga, tidak boleh orang pertama. Seperti ini, ini kata ganti orang pertama, itu tidak mungkin menjadi aid. Ya, tu ini kata ganti orang pertama. Ya, kata ganti mansub bersambung, ya kan? Nah, kata ganti marfu bersambung, itu tidak mungkin menjadi aid. Oke. Itu poin-poin yang perlu diketahui sehubungan dengan al-aid atau ar-raja'. Al-aid atau ar-raja' itu kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga itu siapa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu yang berdiri sendiri, yang bersambung. Hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Mari kita kerjakan latihan. Terjemahkan dan tentukan aid. Nah, ini merupakan kalimat majmu', ya. Jadi kalau dalam kalimat itu ada isim mausul, berarti kalimat itu kalimat majmu'. Maksudnya kalimat itu bisa diurai menjadi dua kalimat tunggal. Nah, seperti ini. Al-mudarrisul ladzi nasarani muslimun. Nah, di sini ada isim mausul alladzi. Berarti ini kalimat majmu'. Berarti kalimat ini bisa diurai menjadi dua kalimat tunggal. Kalimat tunggal pertama, guru itu seorang muslim. Al-mudarrisu muslimun. Nah, kalimat kedua, al-mudarrisu nasarani. Ya, guru itu menolong saya. Nah, kemudian dua kalimat tunggal itu digabung menjadi satu kalimat majmu' dengan menggunakan isim mausul alladzi. Jadi guru yang menolong saya seorang muslim, ya. Kalau dalam bahasa Arab, guru yang dia menolong saya seorang muslim. Coba perhatikan ini. Al-mudarrisul ladzi nasartuhu muslimun. Jadi itu kalimat majmu' yang bisa kita urai menjadi dua kalimat tunggal. Kalimat tunggal yang pertama, al-mudarrisu muslimun. Ya, al-mudarrisu muslimun, guru itu seorang muslim. Kemudian kalimat kedua, nasartu al-mudarrisa. Ini jadi objek ya. Nasartu al-mudarrisa, saya menolong guru itu. Nah, itu kalau dikombinasikan menjadi satu kalimat majmu', kita harus menggunakan isim mausul. Al-mudarrisu alladzi nasartuhu muslimun, ya. Yang terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya, guru yang saya tolong
seorang muslim. Jadi hu ini nggak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan kata lain dihilangkan, ya. Tapi dalam bahasa Arab harus pakai itu. Walaupun nanti ada kaidah yang bisa menghilangkan itu nanti. Oke, mari kita lihat latihan-latihan ini. Ini yang saya garis bawah ini itu silah mausul. Silah mausul. Dalam silah mausul harus ada kata ganti orang ketiga. Ya, harus ada kata ganti orang ketiga. Coba lihat. Mengenal saya, ada kata ganti orang ketiga di situ? Kalau kata ganti orang pertama ada saya. Tapi ini bukan aid. Aid itu kata ganti orang ketiga. Ya. Guru laki-laki yang mengenal saya. Nah, ini kan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, aid itu dihilangkan. Apa yang dihilangkan itu? Dia. Jadi guru laki-laki yang dia mengenal saya dapat berbahasa Inggris. Dia itu harus dihilangkan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab dia pakai, ya. Nah, guru laki-laki yang saya kenal, perhatikan, kalau ini mengenal saya. Jadi guru laki-laki itu mengenal saya. Kalau dalam contoh nomor 2, guru laki-laki itu saya kenal, saya mengenal guru laki-laki itu. Ya. Ada di sini aid, ada di sini kata ganti orang ketiga? Nggak ada. Kenapa tidak ada? Oleh karena dihilangkan. Dalam bahasa Indonesia harus dihilangkan aid itu. Nah, apa itu yang dihilangkan itu? Apa yang dihilangkan itu? Yang dihilangkan itunya. Guru laki-laki yang saya mengenalnya. Nya siapa? Nya guru laki-laki. Dapat berbahasa Inggris. Coba lihat nomor 3. 2 guru laki-laki yang saya kenal. Kita fokus pada silah mausul, ya. Kita sekarang mau mengidentifikasi aid. Aid itu ditemukan di silah mausul. Yang saya kenal. Nggak ada ini. Nggak ada aid di sini. Sebab aid itu harus orang ketiga. Yang ada di sini kata ganti untuk orang pertama saya. Itu bukan aid. Yang saya kenal. Tidak ada aid di sini. Mengapa nggak ada aid? Oleh karena dalam bahasa Indonesia aid itu dihilangkan, ya. Apa itu yang dihilangkan itu? Apa itu yang dihilangkan itu? Yang dihilangkan itu ini 2 guru, kata ganti untuk 2 guru laki-laki mereka. Di sini seharusnya ada mereka. Yang saya mengenal mereka. Mereka itu dihilangkan dalam bahasa Indonesia. Mereka itu aid. Jam yang saya beli tadi berwarna biru. Jam yang saya beli nggak ada di sini aid. Orang ketiga nggak ada. Kata ganti orang ketiga nggak ada. Oleh karena dihilangkan dalam bahasa Indonesia. Apa itu yang dihilangkan itu? Nya. Nya yang mengacu pada jam. Jam yang saya membelinya tadi berwarna biru. Yaitu bahasa Indonesia yang tidak benar, ya. Tapi bahasa Arab itu seperti itu, ya. 2 laki-laki yang saya kunjungi, ya, 2 laki-laki yang saya kunjungi. Aidnya mana? Aidnya itu 2 laki-laki. Kata ganti dari 2 laki-laki. Mereka 2 laki-laki yang saya mengunjungi mereka kemarin, guru. Dihilangkan dalam bahasa Indonesia. Guru perempuan yang saya muliakan, orang Amerika. Guru perempuan yang saya memuliakannya. Nya itu aid, ya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab itu harus dimunculkan. Itu dulu, ya. Guru laki-laki, al-mudarrisu. Gitu, ya. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Ini sabik, antecedent. Setelah itu muncul apa? Muncul ismul mausul. Yang itu isim mausul. Isim mausul untuk guru laki-laki itu apa? Alladzi. Alladzi. Ya kan? Alladzi. Ini isim mausul untuk al-mudarris. Mengenal saya
mengenal saya itu istilah mausul, ya, istilah mausul. Oke, mari kita lihat kata kerja yang muncul pada soal nomor 1. Ada 3 kata kerja yang muncul pada soal nomor 1. Saya tulis di sini ya. Kata kerja yang pertama itu mengenal. Mengenal itu arafa. Arafa. Fil madhi ya, ya'rifu. Arafa ya'rifu. Ini fil mudhari. Ini mengenal. Kemudian dapat. Dapat itu kata kerja dalam bahasa Arab. Dapat itu istata'a yastati'u. Sambil mudhari'nya saja ya. Yastati'u. Yastati'u. Nah, ini madinya itu istata'a. 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 Ya, dapat lampau. Jadi kalau dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, ini kata kerja bantu, ya. Jadi yastati'u itu can, istata'a itu could, ya. Could. Tapi dalam bahasa Arab, yastati'u itu kata kerja biasa seperti ya'rifu, ya. Itu dapat. Kemudian berbahasa. Berbahasa ini kata kerja ya. Ya. Takallama, bahasa apa namanya, fi'il madhinya, takallama atau tahaddatsa bisa juga. Takallama, yatakallamu. Ini mudhari. Yatakallamu. Yatakallamu. Al-mudarrisu alladzi mengenal saya, ya, mengenal saya. Kapan guru itu mengenal saya? Itu tiap hari, ya, atau sekarang, ya. Kita gunakan fi'il mudhari. Tapi kalau redaksinya guru laki-laki yang dulu mengenal saya, kita gunakan fi'il madhi, arafa, yang mengenal saya. Ya'rifu, alladzi ya'rifu. Alladzi ya'rifu. 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 Dia mengenal saya. Ya'rifu. Ya'rifuni. Ya kan? Ya'rifuni. Jadi al-mudarrisu alladzi ya'rifuni. Ada apa dengan al-mudarrisu alladzi ya'rifuni? Dia dapat, ya, yastati'u nih. Bukan dia dulu dapat, tapi dia dapat. Yastati'u. Yastati'u. Masih ingat perilaku yastati'u? Yastati'u ini manakala diikuti oleh kata kerja, maka dia harus dirangkai dengan an. An. An itu apa? Partikel nasab. Amil nasab. An. An. Setelah an itu harus fi'il mudhari, mansub. An berbahasa ini yatakallam. Yatakallama. 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 Kenapa? Ma. Oleh karena an itu partikel nasab. Jadi fi'il mudhari setelahnya itu harus mansub. Jadi setelah an itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari setelah an itu harus mansub. Jadi al-mudarrisu alladzi ya'rifuni. Guru yang mengenal saya. Guru yang mengenal saya. Yastati'u dapat berbahasa Arab. Bahasa Arab itu al-arabiyah, ya, pakai alif lam. Bahasa itu arabiyah.
Jadi kalimatnya al-mudarrisul ladzi ya'rifuni yastati'u ay yatakallam al-arabiyyah. Guru yang mengenal saya. Kalau kita terjemahkan ini secara lengkap, guru yang dia mengenal saya. Dianya itu tersembunyi di ya'rifu. Ya, tapi dalam bahasa Indonesia dia itu harus dihilangkan. Guru laki-laki yang mengenal saya, bukan yang dia mengenal saya. Yastati'u, ada apa dengan guru laki-laki yang mengenal saya? Dapat berbahasa Arab. Jadi yastati'u ayatakallam al-arabiyyah secara keseluruhan itu merupakan predikat ya, atau khabar. Ini mubtada ya. Jadi ini di sebelah kiri garis itu khabar. Dengan kata lain, yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah al-mudarris. Mudarris yang mana? Mudarris yang ya'rifuni, yang mengenal saya. Ada apa dengan al-mudarris yang mengenal saya itu? Yastati'u ay yatakallam al-arabiyyah, dapat berbahasa Arab. Nomor dua, guru laki-laki yang saya kenal. Perhatikan, guru laki-laki al-mudarrisu sama dengan di atas, al-mudarrisu alladzi saya kenal. Kalau ya'rifu, dia laki-laki kenal. Kalau saya kenal, ganti ya menjadi hamzah. A'rifu. Gitu ya. Jadi ini sudah wilayah silah mausul. Guru laki-laki yang saya kenal. Di sini harus dimunculkan kata ganti untuk orang ketiga. Apa itu kata ganti untuk orang ketiga itu? Ya, kata ganti untuk guru. Guru itu sebagai apa? Sebagai objek. Yang saya kenal, bukan yang mengenal saya. Jadi a'rifuhu. Ini perhatikan. Jadi al-mudarrisu alladzi a'rifuhu, guru yang saya kenal atau guru yang saya mengenalnya dapat berbahasa Arab, ya, dapat berbahasa Arab. Ini wilayah khabar ya, dapat berbahasa Arab. Yastati'u an berbahasa. Yang berbahasa siapa? Yang berbahasa ini al-mudarris. Jadi kita pakai awalan ya. Ayyatakallama sama dengan di atas. Ayyatakallama, ayyatahaddatsa, ayyatakallama, bahasa Arab, al-arabiyyah. Al-arabiyyata. Mengapa dia berharokat akhir fathah seperti ini juga? Oleh karena dia objek. Berbahasa Arab, Arab itu objek ya. Ayatakallam al-arabiyyata. Perhatikan ini. Perhatikan. Jadi al-mudarrisu alladzi a'rifuhu. Ini kita terjemahkan dari bahasa Indonesia. Ini kan bahasa Indonesia ini kan. Dalam bahasa Indonesia nggak ada itu hu-nya itu. Yang saya kenal dia, nggak ada itu dia itu. Tapi dalam bahasa Arab dimunculkan. Al-mudarrisul ladzi a'rifuhu yastati'u an yatakallam al-arabiyyata. Oke, berikutnya dua guru laki-laki ya. Al-mudarrisani ini dua orang laki-laki. Isim mausulnya apa? Alladzani itu alladzani ini ya, alladzani yang saya kenal itu sama dengan ini, a'rifu.
a'rifu. Tapi a'rifu itu belum punya aid. Belum punya kata ganti orang ketiga yang mengacu pada alladzani. Nah, kita harus munculkan itu. Kata ganti orang ketiga dari apa? Dari dua guru. Apa itu? Kata ganti orang ketiga dari dua guru. Huma. Jadi al-mudarrisani alladzani a'rifuhuma. Al-mudarrisani alladzani a'rifuhuma. Itu batas mubtada. Ada apa? Dapat berbahasa Inggris, ya. Dapat berbahasa Inggris. Nah, yang dapat itu siapa? Yang dapat itu ini dua orang guru. Berarti huma, ya. Fi'il mudhari untuk huma itu berawalan ya. Yastati sama dengan yastati. Kemudian yastati ada ain, dia berakhir ain ya. Yastati. Nah, kemudian dia berakhir dengan ani. Cuma itu yansurani baris kedua. Yastati'ani. Jadi al-mudarrisani alladzani a'rifuhuma. Nih, perhatikan ini. Yastati'ani an berbahasa untuk dua laki-laki. Yatakallamani. Coba lihat, untuk satu, yatakallama. Untuk dua, yatakallamani. Yastati'ani ay yatakallamani. Ay yatakallamani. Ay yatakallamani. Nah, perhatikan, an itu partikel nasab. Kata kerja setelahnya itu fi'il mudhari, bentuk dua, yang berakhir dengan ani. Dia harus mansub. Jadi yatakallamani itu mansub dengan menghilangkan. Jadi ini harus dihilangkan. Jadi ayyatakallama, nah, baru bahasa Arab al-Arabiyyata. Al-Arabiyyata. Jadi kalimatnya al-mudarrisani alladzani a'rifuhuma. Jadi dua guru yang saya kenal mereka, tapi merekanya nggak ada dalam bahasa Indonesia. Yastati'ani dapat, ayyatakallamani berbahasa Arab. Ninya dihilangkan. Ayyatakallama al-Arabiyyah. Oke. Kemudian nomor 4, jam yang saya beli tadi berwarna biru. Di situ ada satu kata kerja, membeli. Ya, membeli itu nomor 4 ya. Ini pun sudah pernah dimunculkan dalam latihan sebelumnya. Membeli itu ishtara. Ya, akan kita pelajari nanti morfologi dari ishtara itu, ya. Ishtara itu membeli. Ya. Tadi menunjukkan bahwa peristiwa membeli itu terjadi pada waktu lampau. Jadi kita harus menggunakan maldinnya. Ini maldin ini. Ini telah membeli. Kita menggunakan ini. Kalau mudhari'nya yashtari, ya. Jadi as-sa'atu, jam itu as-sa'atu berakhir dengan ta marbutah. As-sa'atu, ya kan? Itu sabiqnya, antecedennya. Yang, ini kan perempuan tunggal. Perempuan tunggal, isi mausalnya allati, ya kan? Allati. Allati. Nih. Kalau laki-laki tunggal, alladzi. Kalau laki-laki dua, alladzani. Kalau perempuan tunggal, sudah kita pelajari. Allati. As-sa'atu allati. Saya beli.
Jadi jam itu bukan yang membeli tapi yang saya beli. Kalau membeli untuk huwa itu ishtara. Ini untuk huwa, ishtara. Nanti untuk saya, untuk untuk ana itu ishtara itu. Ishtara itu. Ishtara itu. Ishtara itu. Fil madhi untuk anak itu berakhir dengan tu ya, ishtara itu. Ya. Begitu ya, ishtara itu. Nanti kita pelajari tasdid dengan secara lengkap. Sekarang hafalkan saja dulu. Saya membeli ishtara itu. Kami membeli ishtaraina. As-sa'atu allati ishtaraitu. Ishtaraitu. Nah, belum ada aidnya. Kita harus munculkan aidnya. Kata ganti orang ketiga dari jam itu apa? Ha. Jadi as-sa'atu allati ishtaraituha. Ini aidnya ya. Ya, tadi anifan. Nah, ada apa dengan jam yang saya beli tadi berwarna biru? Ini khabarnya. Biru itu zarqa. Azraq untuk laki-laki, untuk perempuan zarqa. Jadi oleh karena ini perempuan, kita gunakan biru untuk perempuan, zarqa. Zarqa'u. Nah, jadi kalimatnya as-sa'atu allati ishtaraituha anifan zarqa. Nah, kemudian coba lihat terjemahkan, sudah kita terjemahkan dan tentukan aidnya. Aidnya itu kata ganti orang ketiga yang terdapat pada silah mausul yang mengacu pada isim mausul. Ini ya. Yang arifuni, dia menolong saya di sini, ada huwa yang tersembunyi. Huwa itu mengacu pada alladhi atau al-mudarris. Itulah aid. Inilah aidnya huwa. Kalau di sini a'rifuhuma, aidnya merupakan objek. Ya, merupakan objek yang saya kenal. Kalau di sini juga objek yang saya kenal. Makanya ini huma. Kalau di sini dia berperan sebagai subjek yang mengenal saya. Huwa yang tersembunyi di situ. Ya. Kalau di sini dia objek. Jam itu yang saya beli, ishtaraituha. Ini aidnya. Oke, nomor 5. Dua laki-laki yang saya kunjungi, nomor 5 ya. Mengunjungi itu zaro. Dia laki-laki telah mengunjungi. Mudhari'nya yazuru. Zara. Zara ini dia telah mengunjungi. Kalau mengunjungi untuk saya itu zurtu. Ingat saja dulu, zurtu. Ya, sayanya itu tu. Zurtu. Kalau kami mengunjungi zurna. Kalau engkau mengunjungi zurta, engkau perempuan zurti, zurtuma, zurtum, zurti, zurtuma, zurtunna, zurtu, zurna. Jadi dua laki-laki yang saya kunjungi, jadi ar-rajulani, baru kita masuk isim mausul, yang alladhani. Oleh karena dua laki-laki, alladhani, ya, alladhani, dua lam ya, alladhani, saya kunjungi zurtu, ya, zurtu,
zurtu. Tapi kita harus munculkan aidnya. Aidnya itu orang ketiga. Kata ganti untuk orang ketiga. Aid untuk dua laki-laki itu huma. Jadi zurtuhuma. Zurtuhuma. Sama dengan ishtaraituha. A'rifuhuma. Saya mengenalnya. Cuma saya mengenalnya sekarang. Kalau ini saya menziarahinya pada waktu lampau. Zurtuhuma. Ini yang saya lingkari itu aid ya. Ar-rajulani alladhani zurtuhuma kemarin ams. Baru kita masuk ke khabar. Guru. Yang guru siapa? Yang guru itu ar-rajulani. Berarti mudarrisani. Ini oleh karena orang laki-laki. Ini mudarrisani. Mudarrisani. Yang terakhir, guru perempuan yang saya muliakan. Nah, yang saya muliakan. Nomor 6 ya. Nomor 6. Memuliakan itu akrama. Akrama. Sebagai kata kerja artinya dia telah memuliakan. Kalau sebagai kata sifat ini lebih mulia. Paling mulia. Oke. Kemudian fi'il madinya itu yukrimu. 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 Ini sebagai kata kerja artinya memuliakan. Memuliakan. Guru perempuan al-mudarrisatu. Al-mudarrisatu. Ya, al-mudarrisatu yang untuk dia perempuan allati. Ya kan? Allati. Saya muliakan. Sekarang ini. Berarti yukrimu. Kalau saya ganti ya dengan hamzah, ukrimu. Ukrimu. Ukrimu, saya muliakan. Kalau yukrimu, dia muliakan. Baru aid. Aidnya apa? Aidnya itu dia guru perempuan. Allati ukrimuha. Ini aid. Jadi kata ganti orang ketiga yang muncul di silah mausul. Ini ukrimuha, ini silah mausul ya. Ukrimuha. Itu batas akhir dari mubtada. Mubtadanya ini. Ada apa dengan al-mudarrisatu allati ukrimuha? Orang Amerika. Orang Amerika itu amrikiyun. Amrikiyun, ya kan? Kalau Amerika itu Amerika. Kalau kata sifat kebangsaannya amrikiyun. 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 Orang Amerika amrikiyun. Yang orang Amerika siapa? Si al-mudarrisah. Dia perempuan. Jadi mubtadanya itu dia perempuan, khabarnya pun harus dia perempuan. Ini harus diperempuankan. Amrikiyah. Amrikiyatun. Amrikiyatun. Ya, amrikiyatun. Jadi kalimatnya al-mudarrisatu allati ukrimuha amrikiyah. Seandainya ini diganti dengan al-mudarrisu, guru laki-laki, ini alladhi. Al-mudarrisu alladhi. Ini ukrimuhu. Ini amrikiyun. Ya. Lihat matematikanya itu. Al-mudarrisatu allati ukrimuha amrikiyah. Kalau al-mudarrisu alladhi ukrimuhu amrikiyun. Ya, alhamdulillah kita sudah kerjakan 6 latihan. Coba dipahami betul ini ya. Di sini kita melihat perbedaan antara tata bahasa Arab dengan tata bahasa Indonesia.
Tata bahasa Indonesia ini a'id ini nggak ada. Ya, jadi a'rifuhu, saya mengenalnya. Kalau bahasa Indonesia saya kenalnya itu nggak ada ya. U'rifuhuma, ya, saya kenal mereka. Mereka itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi yang saya kenal, ya, yastati'ani ayatakallamani al-Arabiyyah. Kita periksa sekali lagi. Al-mudarrisatul lati ukrimuha amrikiyah. Guru perempuan yang saya muliakan. Ini enggak kita terjemahkan ya. Orang Amerika. Ar-rajulani alladhani zurtuhuma. Jadi dua orang laki-laki yang saya kunjungi, ini kita hilangkan. Aidnya hilangkan dalam bahasa Indonesia. Kemarin mudarrisani, dua orang guru. As-sa'atu allati ishtaraituha, jam yang saya belinya, ini dihilangkan dalam bahasa Indonesia. Anifan tadi zarqa'u, berwarna biru. Al-mudarrisani alladhani a'rifuhuma, dua orang guru yang saya kenal mereka, ini merekanya dihilangkan dalam bahasa Indonesia. Yastati'ani, dapat ayatakallama, berbahasa Arab. Al-mudarrisul ladzi a'rifuhu, guru yang saya kenal, ini hunya dihilangkan. Yastati'u, dapat berbahasa Arab. Al-mudarrisul ladzi ya'rifuni, guru yang ya'rifuni, mengenal saya. Jadi huanya dihilangkan dalam bahasa ini. Bahasa Indonesia, yastati'u, dapat ayatakallama, berbahasa Arab. Oke, saya kira cukup sekian. Ini menambah wawasan kita tentang isim mausul, sekaligus mengenai kalimat majmu', ya, kalimat majmu'. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.